Halo, selamat pagi saudara. Kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai tema pengendalian penggunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi tepat sasaran di wilayah DKI Jakarta. Dan acara ini merupakan rangkaian acara yang sudah dibuka dengan media briefing pada hari kemarin ya, dengan mengundang rekan-rekan jurnalis dan juga rekan-rekan bloggers serta rekan-rekan dari media kampus gitu ya, dari mahasiswa. Baik, dan pagi hari ini kita akan berbincang sekitar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita akan bicarakan mengenai tema kita bersama narasumber-narasumber yang terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom. Dan pagi ini juga dihadiri oleh beberapa peserta, yaitu ada rekan-rekan media, rekan-rekan bloggers, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Kami ucapkan selamat pagi, selamat datang di talkshow Ruang Publik KBR bersama YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Baik saudara, terkait kenaikan harga tiga jenis bahan bakar minyak BBM bersubsidi, ini menjadi pil pahit ya bagi sebagian besar masyarakat kita. Baru saja ekonomi masyarakat mulai pulih akibat pandemi COVID-19, kini dihadapkan pada kondisi naiknya harga beberapa jenis BBM yang diikuti oleh kenaikan biaya lainnya seperti transportasi, kemudian bahan pangan, dan lain-lainnya. Kementerian Keuangan pekan lalu menyebut BBM bersubsidi saat ini lebih banyak dinikmati oleh rumah tangga mampu. Karena itu, penyaluran BBM bersubsidi kepada masyarakat ini yang tidak mampu terutama ya, adalah hal yang menjadi penting. Dan bagaimana memastikan BBM bersubsidi ini diterima dengan baik oleh kelompok masyarakat, seperti apa dampak kenaikan BBM bersubsidi terhadap lingkungan dan juga tingkat konsumsi BBM di masyarakat? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di ruang publik KBR ya. Dan saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami yang terhubung secara virtual. Saya akan sapa terlebih dahulu Bapak Tulus Abadi selaku Ketua Pengurus Harian YLKI. Selamat pagi Pak Tulus. Halo Pak Tulus. Ya, belum terdengar suaranya Pak Tulus. Halo, Mohon dapat tak open cam terdengar ya. suaranya. Halo, Pak Tulus. Ya, ternyata tidak terdengar suara saya. Baik, dan berikutnya saya juga akan menyapa Bapak Maumpang Harahap STMM selaku Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian SDM. Selamat pagi, Pak Maumpang. Ya, belum terdengar juga. Halo, selamat pagi. Dan nanti kita juga akan berbincang bersama narasumber Ibu Lukmi Purwandari STMSI, Direktur Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian bersama Dr. Syafrin Liputo ATDMT selaku Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta Bapak Heru Budi Hartono selaku Penjabat Gubernur DKI. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Iya, Selamat pagi. Pak Tulus sudah terdengar Pak Tulus suara saya? Iya, ya, Siap. aman-aman. Baik, aman ya. Mohon maaf loh, ada kendala teknis rupanya. Baik, sebelum kita memulai perbincangan pagi hari ini di ruang publik, ini YLKI sebagai tuan rumah boleh dibilang yang punya hajat gitu ya. Kira-kira apa nih yang ingin Pak Tulus sampaikan sebelum kita berbincang lebih dalam terkait dengan tema kita hari ini? Silakan Pak Tulus. Ya, terima kasih yang saya hormati Bapak Ibu narasumber dan para pendengar KBR di seluruh Indonesia, khususnya di Jakarta. Memang YLKI adalah sangat concern dengan isu-isu soal ekonomi dan juga lingkungan dan juga transportasi. Nah, kalau kita bicara Jakarta tentu menjadi hal yang sangat krusial karena soal pengendalian BBM bersubsidi di satu sisi pada konteks ekonomi dan juga lingkungan itu sangat sangat penting karena kita tahu di Jakarta ini kan walaupun transportasi massalnya sudah sangat bagus, tapi bagaimanapun penggunaan kendaraan pribadi baik roda 2 ataupun roda 4 itu sangat dominan. Artinya dia menyerap banyak sekali bahan bakar yang
digunakan dan dialokasikan di Kota Jakarta. Nah, itu pada konteks serapan ekonominya. Nah, pada konteks lingkungan, itu saya kira Jakarta menjadi kota yang saat ini sering diklaim sebagai kota yang terpolusi di Indonesia, bahkan saya kira menjadi salah satu kota terpolusi di dunia. Nah, mengapa? Lagi-lagi karena penggunaan kendaraan pribadi dan dilalah itu dipicu oleh penggunaan bahan bakar yang juga belum standar Euro atau belum ramah lingkungan, sehingga berkontribusi sangat signifikan terhadap lingkungan. Sehingga di sini ada aspek ketidakadilan ekonomi, karena pengguna kendaraan pribadi mayoritas adalah roda 4 dan itu tentu kita kategorikan sebagai orang mampu, dan di sisi lain juga menjadi tidak adil secara ekologis karena kemudian dampak lingkungan yang ditimbulkan dari penggunaan bahan bakar itu menjadi sangat tinggi ya. Jadi sebenarnya kalau Gubernur Jakarta khususnya Pak Heru sebagai penjabat gubernur ingin mengatasi soal kemacetan, ingin mengatasi soal polusi di Jakarta, adalah didorong selain mendominankan penggunaan angkutan umum adalah juga bagaimana agar bahan bakar di Jakarta adalah bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dalam arti berkualitas baik sehingga akan menurunkan tingkat polusi. Ya, selevel Jakarta harusnya sudah menggunakan bahan bakar yang standar Euro 4 ya atau bahkan Euro 6 misalnya, sehingga akan terjadi penurunan tingkat polusi yang signifikan. Karena sampai detik ini ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi itu masih akan sangat tinggi walaupun nanti akan disasar dengan kendaraan listrik misalnya, tetapi juga itu belum mampu mengurangi tingkat polusi ya. Nah, sekali lagi pada konteks pengendalian BBM bersubsidi baik pada konteks ekonomi dan lingkungan ekologis di Jakarta menjadi sangat urgent karena tarian ekonomi di Jakarta tentu kita tahu sangat tinggi ya sebagai kota ekonomi Indonesia, dan juga semakin tinggi penggunaan kendaraan pribadi, dan di sini menurut data terakhir justru penggunaan roda 2 itu semakin tinggi ya, semakin dominan, dan itu tentu distribusi polusinya akan semakin merata ya. Dalam arti kalau polusi sering kali ini kita klaim di pusat-pusat ekonomi, ya sentra-sentra ekonomi, itu sekarang ini saya kira tidak seperti itu karena penggunaan sepeda motor sudah lebih tinggi dibanding roda 4, dan sepeda motor kita tahu bisa masuk ke gang-gang, ya yang artinya itu ada polusi udara, ada polusi suara, ya dan lain sebagainya. Ini yang saya kira harus diantisipasi secara ketat oleh Pemprov DKI agar kota Jakarta betul-betul menjadi kota yang manusiawi, kota yang layak ditinggali dari sisi ekologis, dari sisi lingkungan, dan ada keadilan ekonomi dengan mewujudkan penggunaan bahan bakar yang lebih adil gitu. Kira-kira begitu. Baik, mengapa fokus di Jakarta? Mungkin ada alasan tersendiri nih. Menurut YLKI sendiri seperti apa nih? Apakah nantinya kalau Jakarta sudah mampu akan segera bisa diikuti oleh daerah-daerah lain nih? Ya, tentu saja Jakarta sebagai barometer nasional, dan tadi saya katakan penggunaan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 di Jakarta itu kan bukan hampir ya, dari data statistik itu 35% kendaraan pribadi itu berputar di Jakarta dan Jabodetabek ya. Artinya itu menjadi sangat urgent untuk adanya pengendalian kendaraan pribadi dan pengendalian bahan bakar. Karena sebenarnya antara pengendalian kendaraan pribadi dengan pengendalian bahan bakar sebagai energi itu tidak bisa dipisahkan. Ya, kita ketika ngomong soal transportasi publik sebenarnya kita harus juga bicara soal bahan bakar. Nah, kita sangat ketinggalan dalam hal ini karena yang kita sasar adalah selalu kendaraan pribadinya, ya transportasi umumnya, tetapi penggunaan bahan bakar sebagai energi dari kendaraan pribadi tidak pernah disasar ya. Jarang sekali Pemprov DKI bicara soal itu. Sementara kalau kita bandingkan dengan negara kota-kota besar dunia, ya seperti parameter kita adalah Eropa atau Amerika, itu bahan bakarnya adalah bahan bakar yang sudah jauh lebih berkualitas. Seperti di Eropa itu mereka sudah menggunakan bahan bakar
level Euro 6 ya, yang sangat ramah lingkungan sekalipun masih fosil, tetapi dampak emisinya sangat rendah ya, emisi gas buangnya sangat rendah. Tetapi kalau di Jakarta masih menggunakan bahan bakar yang katakanlah seperti Pertalite ataupun setara dengan itu, atau bahkan juga Pertamax, ya lumayanlah Pertamax itu. Tetapi kita dorong agar penggunaan bahan bakarnya betul-betul menjadi perhatian Pemprov DKI yang bisa menekan emisi gas buang. Karena 70% polusi di Jakarta bermula dari kendaraan pribadi. Ya, nah ini yang saya kira sekali lagi kalau Jakarta ingin menjadi kota yang layak dihuni, layak ditinggali, maka harus menggunakan bahan bakar yang berkualitas, ramah lingkungan, dan itu akan adil sekali lagi pada konteks ekologis. Kita lupa, Pemprov DKI sering lupa bahwa itu adalah sangat urgent untuk pengendalian bahan bakar agar kualitas lingkungan hidup di Jakarta lebih baik, ya, tidak seperti sekarang yang masih kalau kita terbang ya Mas, kita terbang di Cengkareng ataupun di Halim misalnya, selalu ada kabut hitam yang seolah-olah mendung. Nah, itu bukan mendung, itu adalah tingginya emisi dan polusi di Jakarta sehingga menyelimuti langit-langit Jakarta yang seolah-olah mendung, gelap, padahal itu adalah dampak emisi kendaraan ataupun emisi dari industri, rumah tangga, dan juga sebagian adalah emisi dari PLTU ya, yang juga masih menggunakan batu bara. Jadi ya, di Jakarta ini yang saya kira susah membedakan ya Pak ya, antara mendung atau langit sudah mulai malam atau polusi gitu ya. Secara kasat mata agak susah, tapi kalau secara ilmiah itu gampang ya. Baik. Nah, ini yang saya kira kalau kita sekali lagi kalau kita mau mendarat di Jakarta selalu ada kabut hitam yang menyelimuti, dan itu adalah emisi yang sangat tinggi di Jakarta gitu. Oke, baik Pak Tulus, nanti kita akan gali lebih dalam lagi ya soal ini, dan sebelumnya mungkin saya ke Pak Maompang nih dari SDM ya. Ini kalau dari Kemenq kemarin menyampaikan bahwa penggunaan BBM bersubsidi ini masih dikonsumsi oleh masyarakat mampu gitu ya. Nah, ini berdasarkan Perpres 141/2014 yang melandasi penyaluran BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Pertamax ya, dilakukan oleh penyedia BBM yaitu Pertamina. Saat ini kan sedang ada pembahasan perubahan Perpres tersebut. Kayaknya sudah lumayan lama ya kita tunggu ya. Seperti apa nih pembahasannya? Progresnya sudah sampai mana? Mungkin boleh dijelaskan Pak Maompang. Terima kasih Bapak Moderator. Yang kami hormati Ketua YLKI dan Bapak Ibu semua yang hadir melalui Zoom. Yang pertama kami menyambut baik nih Pak diskusi publik ini yang terkait dengan BBM bersubsidi ya. Jadi sebenarnya arahnya sama seperti yang disampaikan oleh Ketua YLKI gitu ya. Jadi mungkin kami menyampaikan dulu yang terkait dengan mandat regulasi ya Pak ya. Jadi ada pembagian kewenangan, ada yang menjadi kewenangan BPH Migas dan ada yang menjadi kewenangan kami di Dijen Migas. Nah, BPH Migas itu kewenangannya seperti diatur dalam undang-undang maupun Perpres. Jadi Perpresnya Perpres 191 2014 Pak, bahwa BPH Migas itu kewajibannya adalah menjamin pasokan dan distribusi BBM jenis JBT dan JBKP di seluruh wilayah NKRI melalui penugasan kepada badan usaha milik negara Pak. Nah, JBT itu kan jenisnya solar, minyak solar. Minyak solar itu mendapatkan subsidi tetap 500 dan kompensasi. Kemudian untuk JBKP itu RON 90 Pertalite ya, itu mendapatkan kompensasi, tidak ada subsidi di situ tapi kompensasi. Tapi dua-duanya memang ya sumbernya dari APBN juga, pembayaran subsidi dan kompensasinya. Nah, karena di dalam JBT dan JBKP itu ada subsidi dan kompensasi, maka perlu ini langkah-langkah pengaturan yang arahnya pengendalian volume BBM yang mendapatkan subsidi dan kompensasi. Tujuannya supaya nanti volumenya bisa dikendalikan sehingga subsidi dan kompensasinya itu juga bisa dikendalikan dan bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lebih produktif. Nah, terkait dengan itu Pak, untuk JBT Solar sebenarnya langkah-langkah pengaturan untuk pengendalian volumenya itu sudah ada di dalam Perpres 191 2014. Jadi kalau kita baca lampiran Perpresnya itu jelas di situ bahwa konsumen pengguna
dan kriteria untuk GBT solar itu udah ada Pak di Perpres 191 2014, mulai dari keterediaan konsumen untuk usaha mikro, kemudian perikanan, peternakan, kemudian transportasi dan pelayanan umum itu sudah ada. Hanya saja sekarang revisi Perpres 191 2014-nya itu diarahkan lebih kepada untuk untuk pengaturan, pengendalian Pertalite Pak yang terkait dengan JBKP. Kalau yang terkait dengan substansi pembahasannya ini memang sudah dilaporkan oleh Kepala BPH Migas kepada Menteri SDM melalui surat tanggal 29 Oktober 2020. Jadi kalau terkait dengan substansinya mungkin Pak lebih pas kalau teman-teman BPH nih Pak yang menjelaskan sampai di mana tadi substansi pembahasan yang arahnya lebih kepada langkah-langkah pengaturan untuk pengendalian volume JBKP Pertalite. Hanya saja yang paling penting sebenarnya dengan adanya pengaturan ini sebenarnya sama seperti yang disampaikan oleh Kepala YLKI bahwa kalau semuanya ada pengaturan yang seperti ini, maka sebenarnya kita berharap masyarakat itu bisa dengan kesadaran penuh gitu Pak ya, bisa menjadi konsumen pengguna BBM yang lebih berkualitas dan lebih ramah lingkungan. Sebenarnya arahnya ke situ Pak. Oke. Tapi sekali lagi di satu sisi pemerintah menjamin pasokan gitu ya, karena memang tugasnya itu seperti tadi BPH Migas karena bagian dari pemerintah juga menjamin pasokan untuk JBT dan JBKP, tapi di sisi lain di situ kan ada subsidi dan kompensasi gitu ya. Makanya harus cari keseimbangannya. Tapi intinya sebenarnya kita berharap ada transformasi lah dari masyarakat bahwa mereka itu mau mengkonsumsi terutama yang memang sudah mampu, jangan lagi mengkonsumsi yang memang menjadi haknya orang yang mendapatkan subsidi dan kompensasi. Khusus untuk DKI, data tahun 2019, 20, 21 untuk JBT dan JBKP memang ada penurunan nih Pak untuk DKI. Jadi kalau JBT untuk DKI itu memang kira-kira tahun 2021 itu volume penyalurannya kira-kira 5% lah dari penyaluran nasional. Untuk JBKP ini 2021 ini kira-kira ada di angka 2-3% dari total penyaluran nasional. Tapi trennya Pak, JBT ini dari 2019 ke 2020 turun ya. Dari 2019 ke 2020 turun karena memang kan 2020 itu kan banyak PPKM. Kemudian 2021 memang naik, tapi secara umum trennya menurun nih Pak. Untuk JBKP juga begitu, JBKP malah turunnya lebih curam ya. Oke. Kalau JBKP untuk wilayah DKI. Jadi seperti itu Pak. Jadi Baik. Kalau yang terkait dengan substansi revisi Perpres mungkin ada baiknya teman-teman dari BPH diundang sebagai narasumber. Mungkin gitu Pak. Baik. Agak salah alamat gitu ya Pak ya pertanyaannya ya. Baik, dan kita harus jeda terlebih dahulu nih karena memang harus ada iklan terlebih dahulu dan nanti akan kembali setelah jeda. Tapi diingatkan lagi nih untuk Anda para teman-teman jurnalis yang sudah bergabung juga di ruang publik pagi hari ini. Kami tunggu juga mungkin ada yang ingin bertanya atau memberikan komentar. Ada juga mungkin pendengar kita yang ingin berkomentar atau bertanya melalui telepon bebas pulsa. Kita kasih kesempatan di nomor 0800 245 7893 atau SMS dan WhatsApp di 0812 118 8181 dan live chat YouTube Berita KBR atau mention ke akun Twitter @halo KBR dan Instagram @kbr.id. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.